Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari Armansyah dengan NIM S1S1 21048. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan ringkas mengenai proses dan penjadwalan pada mata kuliah sistem operasi. Langsung saja. Untuk yang pertama yaitu konsep proses. Jadi kita harus mengetahui dulu pengertian ringkasnya. Proses itu didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi terlihat dari cara sistem operasi menjalankan atau mengeksekusi proses. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time share system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau user atau task. Dalam proses pengeksekusiannya, sebuah proses juga memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut. Jadi untuk diagram status proses itu ini terlihat jelas pada gambar. Diagramnya itu jadi pada diagram itu sebuah proses dapat memiliki tiga status utama. Yang pertama adalah running, yang kedua adalah waiting, yang ketiga adalah ready. Dan terdapat dua status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi. Yang pertama adalah new, yang kedua adalah terminating. Untuk proses control block terdapat pointer, proses state, proses number, program counter, register, memory limits. Terus juga setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB, juga disebut sebagai control block. Nah, pembentukan proses itu dimulai dari sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu, CPU, memori, berkas, atau perangkat M-K. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi. Dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu konsep thread. Langsung saja pada pengertian ringkasnya, thread merupakan cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih task dalam waktu bersamaan, sedangkan multithreading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian-sebagian dengan cepat sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Multithreading adalah cara pengeksekusian yang mengizinkan beberapa thread terjadi dalam sebuah proses, saling berbagi sumber daya, tetapi dapat dijalankan secara independen. Keuntungan dari sistem yang menerapkan multithreading dapat kita kategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah meningkatkan respon dari pengguna, yang kedua adalah pembagian sumber daya, yang ketiga adalah ekonomis, dan yang keempat adalah mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Untuk model multithreading terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah many to one, yang kedua adalah one to one, dan yang ketiga adalah many to many. Pembatalan thread, di mana tugas untuk membatalkan thread sebelum menyelesaikan tugasnya. Pembatalan thread terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama asynchronous cancellation dan deferred cancellation. Lalu thread pools menciptakan sejumlah thread yang ditempatkan di dalam pool di mana thread menunggu untuk dipanggil. Thread scheduling ada 2 macam. Yang pertama adalah local scheduling dan yang kedua adalah global scheduling. Yang materi selanjutnya adalah konsep penjadwalan. Nah, langsung saja. Penjadwalan CPU
adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst M_K dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses yang pertama running ke waiting time, yang kedua adalah running ke ready state, yang ketiga adalah waiting ke ready state, dan yang terakhir terminate. Proses 1 dan 2 ini. Proses 1 dan 4. Proses 1 dan 4 adalah proses non preemptive, di mana proses tersebut tidak dapat diinterrupt. Sedangkan yang ini 2 dan 3 adalah proses preemptive, di mana proses boleh diinterrupt. Untuk penjadwalan preemptif, penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan yang pertama berubah dari running ke waiting state, yang kedua berubah dari running ke ready state, yang ketiga berubah dari waiting ke ready state, dan yang terakhir adalah dihentikan. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberikan ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Yang kedua adalah untuk penjadwalan non-primitif. Penjadwalan non-primitif ini terjadi ketika proses hanya yang pertama berjalan di running state sampai waiting state, yang kedua adalah dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan, atau proses tidak diganggu. Nah, untuk dispatcher ini, komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Nah, dispatcher ini adalah model yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya itu yang pertama adalah context switching, yang kedua adalah switching to user mode dari kernel mode, terus juga yang ketiga adalah lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Nah, seperti ini. Dalam menilai baik atau buruknya suatu algoritma penjadwalan, kita bisa memakai beberapa kriteria, diantaranya CPU utilization, terus juga throughput, turnaround time, waiting time, dan response time. Algoritma yang baik adalah yang mampu memaksimalkan CPU utilization dan throughput, dan meminimalkan turnaround time, waiting time, dan response time. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.